Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penilai PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saprin SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Dengan nomor peserta PPG 189 50 50 11 20 22. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah kelas 9 dengan materi teks laporan percobaan. Saya mohon kepada dosen penguji dan guru penilai memberikan masukannya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga benar-benar sehat walafiat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memasuki materi hari ini, baiklah untuk ketua kelas Pandu untuk dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada Pandu yang sudah memimpin doanya. Semoga doa kita tadi dijabah Allah Subhanahu wa taala dan materi kita ini diberi kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Alif, apalah? Terima kasih. Semoga yang nggak datang hari ini ada halangan, sakit atau izin, yang sakit cepat sehat ya anak ya. Baiklah, selanjutnya kita sebelum masuk materi biasa kita menutup kita dulu ya. Masih ingat menutup kita ya? Masih. Baiklah, kalau Bapak bilang saya cinta bahasa Indonesia, apa jawabnya? Saya sangat cinta. Baik, ya mulai ya. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya sangat cinta. Sekali lagi, saya cinta bahasa Indonesia. Saya sangat cinta. Alhamdulillah, semoga benar-benar cinta ya sama bahasa Indonesia ya. Baik, selanjutnya kita energizer dulu ya. Silakan anak-anak semua, silakan berdiri. Kita nyanyi dulu bersama ya untuk menambahkan energi sebelum kita mengikuti materi pelajaran ini ya. Sudah siap? Ikuti ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka
suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Baiklah, terima kasih. Baiklah, semoga energi kita tadi menambah energi kita untuk menyambut materi hari ini ya. Semangat! Baik, lanjut. Sebelum kita masuk materi hari ini, masih ingat materi kita minggu lalu apa? Silakan. Siapa? Saya Pak. Silakan Eka. Materi minggu lalu kita belajar tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur cerpen. Bagus. Baik, untuk minggu ini kita akan belajar. Silakan anak-anak dilihat proyektornya ya. Ini silakan proyektornya ini disimak ya, dilihat, disimak. Selamat datang di Bahasa Indonesia kelas 9 MTS ya. Hari ini materi kita adalah teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan di mana kompetensi dasar kita yaitu 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan ya, sejenis percobaan sederhana ya. Itu kompetensi dasar kita ya yang kita akan capai. Terus lanjut ke indikator pencapaian kompetensi ya, ada 3. Yang pertama kita memahami pengertian tujuan, ciri-ciri, sifat dan struktur teks laporan Yang kedua yaitu kita mengidentifikasi perbedaan teks deskripsi, teks eksplanasi, teks laporan dan teks percobaan. Dan indikator yang terakhir yaitu mengidentifikasi isi informasi teks laporan percobaan sederhana. Itu indikator pencapaian kompetensi kita. Lanjut ke tujuan pembelajaran, ada 3 ya. Jadi di sini yang pertama tujuan itu peserta didik mampu memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, sifat dan struktur teks laporan percobaan. Ya. Tujuan kedua yaitu peserta didik dapat membedakan antara teks deskripsi, teks eksplanasi, teks laporan dan teks laporan percobaan. Dan tujuan kita yang terakhir yaitu atau ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi isi informasi dari teks laporan percobaan. Itu kan namanya kompetensi dasar kita, indikator kita dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya tentang teks laporan percobaan. Baik, selanjutnya saya minta kita buat kelompok dulu ya dengan cara sebutkan da, de, do, der ya. Yang jelas suaranya ya, biar tahu ya, pelan-pelan aja ya. Kalau Bapak tunjuk baru sebut ya. Kita mulai dari Doni ya. Silakan Don. Sudah siap kelompoknya? Oke, baiklah silakan dipersiapkan alat tulisnya, penanya. Di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan jenis-jenis teks yang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis alat yang Anda ketahui
Dan sebutkan jenis-jenis bahan yang Anda ketahui. Sudah tahu belum apa beda alat sama bahan? Sudah. Kalau alat itu apa? Yaitu benda yang tidak habis dipakai. Kalau bahan? Nah, itulah beda benda ya. Kalau bahan itu alat benda yang bisa habis dipakai. Udah jelas untuk pertanyaannya? Dan satu lagi peraturannya itu, apabila Bapak bilang ganti, silakan yang bagian kedua untuk menjawab. Baiklah, paham peraturannya? Paham ya? Baiklah, kelompok D. Silakan berbaris dulu kelompoknya. Buat di kertas lembar jawaban buat kelompoknya ya. Buat nama kelompok silakan, jangan lupa biar gak ketukar di atas. Bapak ya, sambil diperhatikan ya. Bapak tanya ya. Ya, bagian teks, jenis teks yang paling banyak berapa kira-kira? Kelompok 1 berapa? Ada 6. Kelompok D? Kelompok D? Kelompok D? Yang barisan jenis teksnya? 4. Kelompok D? Bahannya ada berapa? 8. D? 4. D? Dan 5. Alat dan 7. D 7. D 6. Akhir 5. Berarti yang paling sedikit kelompok D ya. Tadi ya ada 5, 4 sama 6 ya. Dan silakan diperhatikan untuk kelompok lain. Silakan ke kelompok D, sebutin dulu yang paling sedikit tadi jenis teks ya, nggak salah ya. Untuk yang kelompok lain silakan kalau udah disebut oleh kelompok D silakan dikasih centang. Berarti udah termasuk ya. Paham kelompok D? Silakan pinjam. Didengerin ya kelompok lainnya, ditandain. Untuk jenis teks aja dulu. Teks eksplanasi, teks deskripsi, teks imajinasi. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Silakan disimak penjelasan Bapak melalui proyektor ini ya. Baiklah, apa materi kita hari ini? Ya, nilai pertemuan pertama kita yaitu tentang materi teks laporan percobaan ya. Sebelumnya memasuki penjelasan lagi, Bapak tanya, siapa yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Saya Pak. Baiklah, jika silakan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi informasi tentang sebuah laporan
teks yang berisi tentang laporan percobaan. Itu menurut si Jingga ya. Ada lagi silakan. Silakan Valen. Teks laporan percobaan adalah teks yang dibuat oleh seseorang yang telah melakukan sebuah uji coba, Pak. Baiklah, terima kasih Faril ya. Pernah dengar teman ini ya, anak dari temannya Jingga sama Faril tadi ya? Kalau tes laporan percobaan kata Jingga tadi yaitu teks yang berisi informasi. Kalau menurut Faril tadi yaitu yang sudah dilakukan oleh seseorang. Baiklah, biar kalian lebih paham lagi, silakan proyektornya disimak. Dilihat proyektornya ya, dan disimak penjelasan Bapak ya. Baiklah, pengertian teks laporan percobaan ya. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Baiklah, aktivitas 1 berarti di sini kita akan mengerjakan per kelompok. Silakan untuk bergabung kelompoknya masing-masing tadi. Bapak beri waktu. Bapak panggil untuk ini ya, angkat tangan ya. Mana kelompoknya? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, baiklah ya, sudah masuk ke kelompok masing-masing ya. Di sini Bapak akan mencoba aktivitas 1 ya. Di sini kalian akan mengidentifikasi jenis teks ya.
Silakan kelompok 2 dibaca dulu teksnya ya. Lihat dibaca di buku. Adalah girakan dipakai menggunakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerakan sepeda yang terdiri atas pedal, rem engkol, gir depan, gir belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, rem engkol, dan gir depan. Rantai akan melingkari gir depan dan mengikatnya dengan gir belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gir depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gir belakang untuk berputar. Karena gir menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan mengikat. Baiklah ya, itu teksnya. Kedua adalah teks eksplanasi karena teks tersebut menjelaskan tentang sebuah proses terjadi. Baiklah ya, kelompok 2 berpendapat adalah teks 2 adalah teks eksplanasi. Silakan baca intinya saja. Pembuatan sapu mandi. Di sini ada apa aja? Ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. nah di sana ada itu ya. Ini teks 4 adalah termasuk teks apa? Silakan dijawab dan alasannya ya. Teks 4 adalah teks laporan percobaan karena merupakan hasil dari melakukan percobaan atau eksperimen tentang cara membuat sapu mandi dari lidah buaya. Teks 4 adalah teks laporan percobaan ya, menurut dari kelompok 4 ya. Baiklah, Silakan diperhatikan pointernya ya. Jawaban kalian tadi sudah bagus, silakan dapat jelasin lagi ya. Kita tadi telah mengidentifikasi jenis teks ya. Benar. Kelompok 1 tadi bilang teks 1 adalah teks nah, udah bagus itu jawabannya ya. Betul ya. Kenapa? Karena teks tersebut menggambarkan tentang bentuk sepeda yaitu jenis teks khusus ya. Dengan buktinya itu sepedaku termasuk sepeda ontel jeti yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit ya. Jadi terdeskripsi yaitu teks yang menggambarkan sebuah objek ya. Kelompok 2 tadi bilang teks 2 adalah teks eksplanasi. Apa alasannya? Yaitu karena menjelaskan tentang sebuah proses yang terjadi ya. Di sini teks tadi menjelaskan sebuah gear ya. Bagaimana sebuah gear itu bisa menggerakkan sebuah sepeda. Sementara untuk kelompok 3, teks 3 adalah teks laporan. Mengapa? Karena membahas suatu hal secara umum dan juga dengan di mana teks 3 tadi menjelaskan sebuah sepeda secara umum ya, dari bentuk bagian-bagiannya sama nama-namanya tadi ya. Dan terakhir kelompok 4 teks 4 menjelaskan bahwa itu sebuah teks laporan percobaan. Bagus ya, sudah benar ya. Kenapa alasannya? Karena merupakan hasil dari melakukan sebuah percobaan atau eksperimen apa tadi? Yaitu membuat baik, jawabannya udah bagus-bagus. Silakan untuk jawabannya dikumpul lagi ke Bapak. Silakan perwakilan Bapak mengumpulkan tugasnya tadi. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Baiklah ya, jawabannya udah bagus-bagus ya. Nanti Bapak cek lagi. Selanjutnya di dalam materi kita hari ini ada struktur. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Bapak. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya Pak. Silakan dulu, ingin bertanya apa? Apa perbedaan tes laporan percobaan dengan tes laporan observasi Pak? Baiklah, bagus ya pertanyaannya ya. Dari dulu tadi bertanya apa perbedaan teks laporan percobaan sama teks laporan
observasi. Ya. Sekarang Laporan percobaan adalah sebuah laporan hasil dari sebuah percobaan yang pernah dilakukan. baiklah. Selanjutnya ada yang bisa jawab apa laporan observasi? Benar ya. Beda laporan teks laporan percobaan sama teks laporan observasi. Kalau laporan percobaan kata dulu tadi itu sebuah hasil dari sebuah percobaan ya. Sementara kata alif laporan observasi adalah hasil dari sebuah pengamatan tanpa adanya uji coba ya itu. Kepada ulun udah jelas dulu pertanyaan jawabannya. Sudah ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Anak-anak? Baik, apabila kalian sudah jelas, kita masuk ke aktivitas kedua. Yaitu di sini kalian berkelompok mengerjakan sebuah LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di sini sudah Bapak siapkan ya. Ada 4 kelompok ya, Bapak siapkan dulu. Semua kelas Pantul bisa dibantu untuk membagikan ke kelompoknya ya. Silakan Pantul dibagikan kelompoknya. Baik, udah dapat semua kelompoknya? Sudah ya. Silakan dilihat LKPD-nya ya. Buatlah nama kelompoknya, terus buatlah nama anggota kelompok ya. Di sini tentang teks laporan percobaan ya LKPD-nya ya. Jadi tugas kelompok, silakan dibaca pertanyaannya. Tugas ada 5 pertanyaan ya. Ada di LKPD. Dari 5 pertanyaan itu silakan masing-masing kelompok untuk menjawab ya. Apabila ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh bertanya sama Bapak ya. Baiklah, karena bisa dipahami tugas LKPD-nya. Baiklah, silakan mengerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Dipersilakan. Kelompok 1 ya, dipaparkan hasil diskusi kalian dan untuk kelompok lain siap-siap untuk memberikan sebuah sarangan ataupun tanggapan ya. Dipahami? Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nadine Lutfi Aisyah. Livia Aisyah.
1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tadi KPD-nya bertanya tentang sebuah teks laporan percobaan yang berjudul dengan membuat perangkap nyamuk sederhana. Ya. Sudah Bapak lihat, sudah Bapak cek, jawabannya bagus ya. Berapa bagus semua, silakan tepuk tangan untuk kelompoknya masing-masing. Baiklah, sebelum kita refleksi, silakan kita stretching dulu ya. Silakan berdiri. Arahnya ke depan semua ya. Baik, masih ingat ya, Bapak minta tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Masih ingat? Coba kita tes dulu ya. Silakan siapin telapak tangannya. Siapkan telapak tangannya. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, masih ada yang ini alasan ya. Baik, kita mulai ya. Tepuk, nanti kalau bilang langsung ya, pagi, siang, atau malam ya. Siapkan tangannya ya. 1, 2, siang. 1, 2, malam. 1, 2, pagi. 1, 2, pagi. 1, 2, malam. 1, 2, siang. 1, 2, siang. 1, 2, malam. Baiklah, alhamdulillah berasa cukup ya. Silakan duduk di tempat masing-masing. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan apalah. Bisa membedakan berbagai jenis seks sesuai dengan isi dan tujuannya. Betul ya? Bagus ya kata apalah tadi ya. Di sini kita belajar tentang jenis seks laporan percobaan. Ya, bagus ya, benar. Baik, selanjutnya untuk ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Teman-teman, alhamdulillah ya. Baiklah, apabila sudah paham, berarti minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda, di mana materinya yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ya. Jadi kita minggu depan insya Allah ya menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Baik, jadi sebelum ini minggu depan berarti kalian bisa mencari referensinya ya. Kalian bisa mencari di perpustakaan kita ataupun melalui internet ya. Nah, jadi kunjungi itu perpustakaan kita atau bisa melalui internet ya untuk mencari referensinya ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kepada ketua kelas untuk menutupi akhir kegiatan kita ini dipersilakan untuk melihat temannya bersiap dulu untuk dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga alhamdulillah materi kita cukupkan di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat buat kita masing-masing ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Edi, Bapak Tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.